Permainan memanggil arwah adalah suatu bentuk permainan atau ritual yang dilakukan untuk berkomunikasi dengan roh atau entitas yang diyakini berasal dari dunia lain. Dalam banyak budaya, permainan ini sering dikaitkan dengan kepercayaan spiritual dan mistis, di mana pemain percaya bahwa mereka dapat menghubungi atau memanggil arwah orang yang telah meninggal, atau bahkan entitas dari dunia gaib. Beberapa permainan memanggil arwah sudah ada sejak berabad-abad lalu, sementara yang lain menjadi tren dalam masyarakat modern, terutama di kalangan remaja. Berikut permainan memanggil arwah yang dikenal dan viral. 21. The Devil's Toy Box. Deskripsi, permainan ini melibatkan pembuatan kotak yang diyakini dapat menahan roh jahat atau entitas dari dunia lain. Permainan ini terkenal karena konon bisa menahan roh yang kuat di dalamnya. Cara bermain, pemain membuat kotak menggunakan bahan tertentu dan menempatkan objek atau simbol-simbol tertentu di dalamnya. Mereka lalu mengucapkan mantra atau kata-kata untuk mencoba memanggil atau menangkap entitas dalam kotak tersebut. Permainan ini berbahaya karena bisa membangkitkan entitas atau energi jahat yang tidak dapat dikendalikan, yang bisa mengganggu pemain atau orang di sekitar mereka. 22. The Chat Game. Deskripsi, permainan ini berasal dari cerita horor Jepang yang melibatkan komunikasi dengan roh melalui fenomena aneh yang terkait dengan kucing. Pemain mencoba untuk menghubungi atau memanggil roh kucing. Cara bermain, pemain memanggil roh kucing dengan cara mengucapkan kata-kata tertentu atau mengadakan ritual yang melibatkan kucing. Hal ini diyakini bisa memanggil roh atau energi yang berhubungan dengan hewan tersebut. Risiko, permainan ini bisa menyebabkan ketakutan atau gangguan psikologis, terutama jika pemain terlalu terpengaruh oleh cerita atau hasil permainan yang dianggap berbahaya. 23. The Mirror Game. Deskripsi, permainan ini melibatkan penggunaan cermin untuk memanggil roh, yang dipercaya bisa muncul melalui pantulan di dalam cermin. Cara bermain, pemain berdiri di depan cermin pada tengah malam dan mengucapkan kata-kata tertentu atau memanggil entitas tertentu. Diharapkan, roh atau entitas akan muncul di pantulan cermin tersebut. Risiko, permainan ini bisa menimbulkan ketakutan besar pada pemain karena adanya kemungkinan bahwa entitas yang dipanggil benar-benar muncul di cermin, menyebabkan ketegangan emosional yang parah. 24. The Paper Game, Shikigami. Deskripsi, permainan ini berasal dari Jepang dan melibatkan pemanggilan roh melalui selembar kertas. Pemain akan menulis nama mereka atau kata-kata tertentu di atas kertas untuk memanggil entitas atau roh. Cara bermain, pemain menulis di atas kertas dan kemudian menunggu untuk mendapatkan respons atau interaksi dari roh yang telah mereka panggil. Kadang-kadang, pemain akan menulis permintaan atau pertanyaan yang ingin mereka tanyakan kepada roh. Permainan ini bisa menyebabkan kecemasan atau ketakutan karena ketidakpastian apakah roh yang dipanggil benar-benar akan memberikan respons atau bahkan muncul di dunia nyata. 25. The Room 666. Deskripsi, permainan ini melibatkan mencari sebuah ruangan yang diberi nomor 666, yang diyakini sebagai tempat roh atau entitas jahat berkumpul. Pemain yang berhasil masuk ke ruangan tersebut akan mengalami pengalaman aneh atau bertemu dengan entitas. Cara bermain, pemain harus mencari tempat dengan ruangan bernomor 666, yang seringkali dianggap sebagai nomor yang berhubungan dengan iblis atau dunia lain. Mereka mencoba masuk dan berinteraksi dengan entitas yang ada di dalamnya. Permainan ini berisiko karena lokasi tersebut seringkali merupakan tempat yang angker atau penuh dengan ketegangan psikologis yang tinggi. 26. The Witchboard. Deskripsi, berbeda dari papan Ouija, Witchboard adalah papan yang digunakan untuk memanggil roh dengan cara yang lebih berfokus pada ritual dan interaksi dengan entitas tertentu. Cara bermain, pemain harus mengikuti serangkaian langkah tertentu, seperti menulis nama mereka atau membuat simbol tertentu di papan untuk memanggil roh atau entitas tertentu. Permainan ini juga melibatkan penggunaan benda seperti kaca atau cermin untuk memperkuat komunikasi dengan roh.
Permainan ini sangat berisiko, mengingat potensi untuk berkomunikasi dengan roh jahat atau entitas yang tidak diinginkan. Pemain bisa merasa terobsesi atau mengalami kecemasan berat setelah melakukan permainan ini. 27. The Grudge Game. Deskripsi: permainan ini diambil dari film horor Jepang The Grudge yang melibatkan roh jahat yang menghantui rumah atau individu tertentu. Pemain mencoba memanggil roh dari film tersebut untuk berinteraksi dengan mereka. Cara bermain: pemain mengikuti instruksi yang mirip dengan permainan Ouija, menggunakan objek atau simbol yang berkaitan dengan film The Grudge untuk memanggil roh. Pemain akan berusaha menghubungi roh tersebut dengan harapan mendapatkan pesan atau berinteraksi dengan entitas. Risiko: permainan ini berisiko menyebabkan trauma psikologis dan gangguan mental, terutama jika pemain terlalu terpengaruh oleh suasana horor dan ketakutan yang diciptakan oleh permainan. 28. The Dark Reflection. Deskripsi: permainan ini melibatkan pemanggilan roh dengan menggunakan cermin sebagai media. Pemain akan melihat pantulan wajah mereka sendiri dan berharap untuk melihat sosok atau wajah lain muncul di dalam cermin. Cara bermain: pemain harus berada di ruangan gelap dengan hanya menyalakan satu lilin. Mereka kemudian memandang cermin dan mengucapkan kata-kata tertentu, seperti "Saya memanggil kamu". Konon, roh akan muncul di pantulan cermin sebagai sosok yang tidak terlihat. Permainan ini bisa menimbulkan ketakutan besar atau rasa cemas yang berlebihan karena pemain mungkin akan melihat hal-hal aneh di cermin. Ketegangan psikologis yang ditimbulkan bisa menyebabkan gangguan mental. 29. The Shadow Man Game. Permainan ini melibatkan pemanggilan sosok yang dikenal sebagai Shadow Man yang diyakini muncul dalam bentuk bayangan gelap. Pemain yang berhasil memanggilnya diyakini akan mengalami interaksi dengan sosok misterius ini. Cara bermain: pemain berada di ruang gelap, menyalakan beberapa lilin, dan mengucapkan kata-kata tertentu. Mereka akan menunggu dan melihat apakah sosok bayangan muncul di dinding atau langit-langit. Permainan ini dapat menyebabkan pemain merasa tertekan atau takut, mengingat sosok Shadow Man sering dikaitkan dengan fenomena yang menakutkan. Ada kemungkinan gangguan psikologis yang cukup besar. 30. The Shadow Man Game. Deskripsi: permainan ini melibatkan pemanggilan sosok yang dikenal sebagai Shadow Man yang diyakini muncul dalam bentuk bayangan gelap. Pemain yang berhasil memanggilnya diyakini akan mengalami interaksi dengan sosok misterius ini. Cara bermain: pemain berada di ruang gelap, menyalakan beberapa lilin, dan mengucapkan kata-kata tertentu. Mereka akan menunggu dan melihat apakah sosok bayangan muncul di dinding atau langit-langit. Permainan ini dapat menyebabkan pemain merasa tertekan atau takut, mengingat sosok Shadow Man sering dikaitkan dengan fenomena yang menakutkan. Ada kemungkinan gangguan psikologis yang cukup besar. Permainan memanggil arwah seringkali dilihat sebagai bentuk hiburan atau tantangan, tetapi mereka membawa risiko besar, terutama jika dilakukan dengan kepercayaan yang kuat terhadap dunia gaib. Sebaiknya berhati-hati dan tidak terlibat dalam permainan semacam ini untuk menghindari dampak psikologis dan fisik yang tidak diinginkan. Subscribe channel ini untuk update permainan memanggil arwah yang lain.